Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengar, tidak cukup langsung aja. Shalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin Ini. khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul ini hari di kediaman dari Bapak Nusran, yang mana hari ini putra beliau Najih Afkarul Anam berulang tahun yang ke-6, yang mana kegiatan yang semacam ini dalam meningkatkan anak-anak kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah kita ikatkan segala nikmat yang mereka dapatkan dari Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lihat di hari ini dalam perayaan ulang tahun putra beliau kumpulkan para santri, para asatidz untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sedikit daripada sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Rasulullah, dengan fadilah, anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmat dari Allah. Yang mana rahmat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat, dengan pemberian Allah, dengan Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, karena hal tersebut dapat nikmat, dapat anugerah, udah gitu dapat Nabi Muhammad buat kita semua. Dengan hal ini Allah katakan falyafrahu, kalau mau gembira, gembira begitu. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab kegembiraan seseorang untuk hal yang semacam ini, huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik dari apa yang mereka usahakan untuk mereka kumpulkan di muka bumi. Nah, dan alhamdulillah kita pun diajar, dididik oleh para ulama-ulama kita sejak dahulu, oleh guru-guru kita. Setiap kegembiraan, setiap nikmat yang patut kita syukuri, dengan khusus kita diajarkan untuk mengikatkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan inilah ya tidak keluar kita dari rel yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang merupakan anugerah terbesar dari Allah. Tugas kita selaku orang tua terhadap anak, kewajiban kita. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Allimu auladakum bi thalathati khisal." Ajarkan anak kalian itu 3 hal kalau mau dia sukses dalam hidupnya, dunia, barzakh, dan akhirat. 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, hubbu nabiyikum. Didik putra-putri kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita ajarkan dan kita dengungkan di telinga anak kita setiap saatnya sejak mereka kecil. Yang paling utama adalah tentang syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keadaan bentuk fisiknya Rasulullah, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sebelum kita ajarkan sirahnya Rasulullah, sebelum kita ajarkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ajarkan ini dulu. Bagaimana bentuknya Rasulullah, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, bagaimana kulitnya Rasulullah, bagaimana senyumnya Nabi Muhammad. Segalanya kita ajarkan kepada anak kita, sehingga tergambar pada anak kita tersebut, di diri dia,
di hati dia tergambar tentang wajahnya Nabi Muhammad SAW, dan terpatri pada dirinya pengetahuan yang lebih tentang Rasulullah SAW. Ada satu sahabat mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatan hamra faja'altu andur ilaih wa ilal gamar. Saya satu malam bulan purnama, kumpul dengan Rasulullah di luar. Akhirnya saya pandang bulan purnama, saya pandang wajahnya Rasulullah. Saya pandang lagi bulan purnama, pandang lagi wajahnya Nabi Muhammad. Lantas beliau katakan, fala huwa ahsan fi aini minal gamar. Yang saya lihat, yang saya saksikan, wajahnya Rasulullah lebih indah dari bulan purnama yang merupakan lambang dari keindahan di muka bumi. Satu orang bertanya tentang Rasulullah kepada satu orang sahabat, Sayyidina Al-Barra ditanya, akana wajhun Nabi mithla sayf? Apakah wajahnya Rasulullah itu tegas, tegang, kayak sebilah pedang? Ditanya begitu. Apa yang beliau katakan? La bal mithlal qamar. Wajahnya Rasulullah indah seperti bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya Rasulullah, kulit yang begitu indah, putih yang tidak terlalu putih, bahkan bercampur dengan kemerah-merahan. Sehingga orang yang memandang wajahnya Rasulullah akan melihat keindahan dan tidak akan pernah puas dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hidung yang indah, dengan mata yang benar-benar hitamnya begitu hitam, yang bagian putihnya begitu putih, dan dengan bentuk bibir yang begitu indah, digambarkan mimiyul fami nuniyul hajib. Bentuk bibirnya seperti huruf nun, huruf mim, dua yang bergabung, begitu dengan bentuk yang begitu indah. Bahkan al-hajib, alisnya beliau begitu kerang, begitu tegas, begitu hitam. Bahkan diriwayatkan seperti bersambung padahal tidak bersambung, ada pembatas antara kedua alisnya. Begitu indah keadaan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau kalau sudah tersenyum, para sahabat melihat cahaya yang besar, yang agung, yang indah keluar dari balik senyumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad. Inilah Rasul yang kita ingin kenalkan kepada putra-putri kita semenjak mereka masih kecil, hingga tumbuh di hati mereka benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa nanti di lubang kuburan kita akan ditanya oleh malaikat Allah. Terkadang dihadirkan Nabi Muhammad di lubang kubur seseorang. Malaikat bertanya, "Wa ma qauluka an hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Orang yang mengenal Rasulullah di muka bumi, dia langsung akan mengatakan, "Hadza habibi Muhammad." Ini kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam An-Nabhani itu tiap hari dengan anak-anaknya menceritakan tentang Rasulullah. Tiap hari. Sehingga anak-anaknya kenal betul siapa Nabi Muhammad, tahu siapa Rasulullah. Sampai satu malam, putri beliau yang paling kecil ketika tidur, begitu terbangun di malam hari, dia melihat ada satu sosok orang laki-laki masuk ke dalam kamarnya. Maka putrinya ini ketika bangun melihat laki-laki tersebut, langsung dia bertanya, "Apakah kamu adalah Rasulullah?" Kenapa terbesit pertanyaan itu pada putrinya Imam An-Nabhani yang masih kecil? Karena dia setiap saat orang tuanya menceritakan tentang bentuk wajahnya Rasulullah, bentuk tubuhnya Nabi Muhammad, begitu bagaimana kondisi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia lihat cetusan pertama yang keluar dari lisan putri tersebut, langsung bertanya, "A anta Rasulullah?" Nabi Muhammad pun mengatakan, "Na'am ana Rasulullah." Iya, saya lah Nabi Muhammad
yang selama ini orang tuamu menceritakan saya kepada dirimu. Subhanallah. Kedudukan yang begitu tinggi yang Allah berikan untuk anak tersebut yang masih belia, yang masih kecil, dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di saat itu ada saudaranya, anak perempuan ini, ya, kakaknya sedang sakit, lama tidak sembuh-sembuh. Dengan keluguan putri ini digandeng tangannya Rasulullah. Lantas beliau katakan, ya Rasulullah, saya punya kakak sakit. Itu saya mohon kamu mau melihat kakak saya dan minta pada Allah agar disembuhkan kakak saya tersebut. Maka Nabi Muhammad pun datang ke kamar kakaknya tersebut, dan Nabi Muhammad menjulurkan tangannya yang mulia dan menggerakkannya dari mulai kepala anak tersebut sampai ke kaki. Di pagi hari, Al-Imam An-Nabhani melihat putranya sehat, sudah bisa lari-larian di dalam rumah. Lihat, oh sehat, ada apa dengan putra saya ini? Maka putrinya cerita, ya Abah, semalam terjadi hal ini dan hal ini. Inilah kondisi mereka, orang-orang terdahulu, dan bagaimana mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk hidupnya sukses dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Hubbu nabiyikum, dengan mengenal baru kita akan bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hubbu ahl baitih, mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad merupakan perintah Allah, kewajiban dari Allah, ya, di sisi lain daripada sholat kita, puasa kita, haji kita, ya, di sisi lain ada perintah dari Allah untuk mencintai mereka, para keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab darah mereka bersambung dengan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kamu telah memberikan Islam kepada saya, menyelamatkan kita semua para sahabat yang tadinya Allah katakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Allah ketika kalian ini dulu, ya, orang-orang Madinah itu suku Aus dan Khazraj ini perang selalu. Allah bilang kalian ini udah di jurang api neraka, tinggal kecebur aja. Tapi Allah selamatkan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bertanya, apa yang harus kami berikan kepadamu sebagai rasa terima kasih kami untuk apa yang kamu telah berikan pada kami, ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menjawab karena beliau tidak meminta apapun dari makhluk. Beliau tidak meminta apapun dari manusia, karena beliau adalah manusia yang beliau katakan lastu ka'ahadikum, saya ini gak sama seperti kalian. Beliau katakan abitu wa ut'im 'inda rabbi. Abitu 'inda rabbi ut'imu. Nabi katakan saya ini beda dengan kalian. Saya selalu istirahatnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberi makan oleh Allah, diberi minuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak butuh dengan manusia. Nabi nggak butuh dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya datang malaikat Jibril mengatakan, "Qul, bilang ya Rasulullah, ini perintah dari Allah. Turun Al-Quran. Qul, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Saya tidak meminta bayaran apapun dari kalian atas apa yang sudah saya korbankan untuk kalian. Tapi kalau kalian memaksa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa al-mawaddata fil qurba, cintai keluarga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah dari Allah yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka para sahabat Rasulullah pun mencintai keluarga Nabi Muhammad lebih dari cintaan mereka kepada keluarga mereka sendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda itu pernah mengatakan, la Islam Abu Talib ahab ilayya min Islam Abi Quhafa. Sungguh keislaman yang terang-terangan dari Abu Talib lebih saya sukai dari Islamnya ayah saya sendiri, Abu Quhafa. Kenapa? Sebab keislaman Abu Talib, kalau dia lebih terang-terangan menyatakan Islamnya, akan lebih membahagiakan Rasulullah dibanding keislaman ayah saya sendiri. Sehingga saya pun lebih suka itu terjadi dibanding ayah saya masuk dalam agama Islam. Lihat, pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau katakan, demi Allah,
menyambung tali silaturahmi kepada keluarganya Rasulullah lebih saya utamakan dibanding saya menyambung tali silaturahmi dengan keluarga saya sendiri. Kenapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mengorbankan segalanya demi Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau keluar dari kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah, beliau tidak tahan, tidak kuat tinggal di Madinah. Beliau pindah ya ke satu desa di daerah sekarang ini dekat Suriah saja, Damaskus. Nah, pindah ke sana selama 1 tahun lamanya. Di malam itu beliau terbangun menangis jadi-jadinya. Istrinya bertanya, "Ada apa wahai Bilal?" Maka kata Bilal, "Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-barihah." Semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan hati kita ketika kita katakan, ketika Bilal dan kita dengar kalimat tersebut, "Semalam saya melihat Rasulullah dalam mimpi saya." Nabi Muhammad mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Nabi katakan, siapa orang yang melihat saya dalam mimpinya, itu benar saya. Karena syaitan tidak mampu menyerupai saya. Sampai ulama bilang, kalau ada orang bermimpi, dia mendengar, bertemu dengan satu orang dalam mimpinya tersebut, dan dia dengar orang tersebut menyatakan, "Saya Rasulullah," maka itu benar Nabi Muhammad. Atau ketika dia bertanya, "Anta Rasulullah, apakah kamu Rasulullah?" Ini orang bilang, "Iya, benar, saya Nabi Muhammad," maka itu benar, orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari itu masih bisa iya atau tidak, benar atau tidak. Ya. Sampai ulama bilang, terkadang kemungkinan besarnya adalah syaitan yang mempropaganda mimpi tersebut. Kalau ada orang bermimpi bertemu dengan satu orang, dia lihat ini orang masya Allah dengan pakaiannya yang baik, mukanya yang bercahaya. Terus ini orang bilang, "Tunggu sebentar lagi akan lewat di depan jalan sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus ini orang melihat, hati-hati, kemungkinan besar itu syaitan yang mempropaganda orang itu dalam mimpinya untuk meyakini kalau itu adalah Rasulullah, padahal itu pun syaitan yang berjalan karena dia tidak mengaku sebagai Nabi Muhammad, tapi orang yang melihat meyakini dalam hatinya ini Rasulullah. Bukan salah janji Nabi Muhammad, tapi salah dia ketika memprediksi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbu nabiyikum, hubbu al-baitih. Sayyidina Bilal ketemu Rasulullah, Nabi Muhammad bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, ishadal jafa." Perangai dingin macam apa yang ada pada dirimu ya Bilal? Setahun menjauh dari Rasulullah. Kata Rasulullah, "Amal ana antazurana?" Tidakkah saat ini saat yang tepat untuk kamu berziarah kepada kami ya Bilal? Nabi yang undang dia untuk ziarah ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal pun di saat tersebut langsung mempersiapkan segala-galanya untuk pergi ke Madinah. Nah, inilah kecintaan. Sampai di Madinah, Bilal yang sudah tidak tahan lagi meminta izin kepada Sayyidina Aisyah untuk masuk ke pusaranya Rasulullah. Datang ke pusara Nabi Muhammad, Bilal langsung memeluk pusara tersebut dan meletakkan pipi beliau yang mulia ke tanah daripada pusaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat. Tidak ada dari mereka yang mengatakan Bilal syirik karena ciumin tanahnya Nabi Muhammad, atau mengatakan Bilal begini, Bilal ada aslul mahabbah. Ini dia kecintaan ya semacam itu. Wahada aslul iman. Iman itu dia iman. Dan mereka para sahabat Rasulullah paham benar tentang iman kepada Allah, iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat tersebut tergerak hati semua sahabat. Kenangan mereka tentang Rasulullah datang dengan datangnya Bilal bin Rabah. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kepada Bilal untuk minta Bilal adzan. Sebagaimana dahulu beliau adzan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis di saat tersebut mengatakan, "Saya tidak mampu lagi adzan di Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa ya Bilal?
Sebab saya biasa setelah habis adzan, saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan mengatakan as-shalah ya Rasulullah. Namun sekarang kalau saya ada, kepada siapa saya mengatakan hal itu? Hingga sahabat pun terdiam, tidak berani memerintahkan Bilal untuk azan di saat itu. Datang Al-Hasan wal Husain yang saat itu masih umur 7 atau 8 tahun. Datang dan memeluk Bilal. Bilal pun memeluk mereka berdua, mencium wangian Nabi Muhammad dari diri kedua cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdua dengan lugunya bilang kepada Bilal, ya amma, wahai pamanku, kami meminta kamu untuk adzan sebagaimana dahulu kamu adzan untuk kakek kamu. Bilal bilang sama anak itu berdua, demi Allah telah datang kepada saya sahabat yang besar semua, meminta saya adzan, tapi saya katakan saya tidak bisa adzan setelah meninggalnya Rasulullah. Namun sekarang kalian berdua yang meminta. Saat ini saya yang berpikir, kalau saya tolak permintaan kalian semua, dengan wajah yang bagaimana saya bertemu dengan kakek kalian nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau bertanya, ya Bilal, kenapa kamu tolak permintaan cucuku tersebut untuk adzan? Akhirnya naik Bilal untuk adzan di tempat yang biasa dia adzan. Ketika dia adzan, ini kota Madinah gempar semuanya, kerinduan, kecintaan, ya, seperti datang menyerang kepada mereka begitu kuat, sampai mereka berteriak di rumah masing-masing, Abu Isa Rasulullah, apakah Nabi Muhammad dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai akhirnya ketika asyhadu an la ilaha illallah, semua di kota Madinah berlari keluar, mereka berteriak Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Keluar, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang orang dewasa, keluar semua. Akhirnya Bilal ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh pingsan. Karena Bilal di saat tersebut tidak mampu melanjutkan adzan beliau. Kenapa? Karena kecintaan pada Rasulullah dan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan inilah mereka bisa benar-benar ikut dengan apa yang diminta Nabi Muhammad untuk mengerjakan syariat Islam ini dengan sebaik-baik. Sehingga mereka benar-benar dengan cinta tersebut yang mereka tumbuhkan dari pengenalan mereka dengan Nabi Muhammad, mereka jaga anggota tubuh mereka agar tidak tergerak, tidak digunakan, melainkan di jalan yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Ajar anak-anak kita untuk mampu bisa kenal dengan Al-Quran dengan baik. Apa yang dimaksud? Bukan hanya Al-Quran. Yang dimaksud Rasulullah wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah benar-benar memahami apa yang diinginkan Al-Quran dalam aturan syariat ini. Apa yang dimaui oleh Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut telah diturunkan dari mulai hadisnya Rasulullah, dari mulai ucapan para ulama sampai kepada kitab-kitab yang kita kenal yang merupakan turunan dari aturan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ya, ada kitab ini, kitab itu. Semua merupakan turunan dari Al-Quran. Baik kitab-kitab yang membantu untuk membaca Al-Quran, baik kitab-kitab yang membantu untuk mengetahui apa tafsir dari Al-Quran tersebut, atau kitab-kitab yang memberikan kita pengetahuan tentang aturan dalam syariat, dalam ilmu fikih, dalam tauhid dan lain-lain. Ini semua diminta oleh Rasulullah agar kita mendidik anak kita untuk memahami hal tersebut. Sehingga jangan terkecoh, karena di masa sekarang ini banyak daripada gerakan orang-orang yang ingin membodohi umat Islam. Mereka buat gerakan, ayo jadikan putra-putri kita penghafal Al-Quran. Sehingga banyak orang tua terkecoh dengan ini. Bagaimana terkecoh? Terkecoh merasa anaknya sudah menjadi ulama besar ketika dia cuma menghafal Al-Quran. Apa gunanya orang cuma bisa hafal Al-Quran yang 30 juz itu? Naam, berpahala, tapi apakah dia memahami tentang syariat ini? Lah, dia belum memahami syariat tersebut. Dia akan paham syariat tersebut ketika dia mempelajari apa yang diminta Allah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga orang tua yang telah mengajarkan, mendidik anaknya 3 perkara ini, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa tilawatil Quran, inilah tugas utama dari seorang tua untuk putra-putri mereka, hingga
putra-putri tersebut akan tumbuh menjadi orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang bisa jalan di dalam relnya Rasulullah, tidak akan terkecoh dengan fitnah apapun juga di muka bumi ini, karena mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana bisa orang tua mendidik putra-putri mereka untuk mendapatkan hal itu kalau mereka sendiri sebagai orang tua belum mendalami ketiga hal itu? Maka dari itu mari, ini pelajaran yang penting buat kita semua atas apa yang dilakukan oleh Sahibul Bait. Ya, dalam ulang tahun anaknya diajak kita untuk mendekat pada Rasulullah, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra beliau diberikan keberkahan dalam umur, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kemudahan dalam meniti karir untuk mendekat pada Allah dan pada Rasulullah. Dan juga beliau sebagai orang tua dan juga ibu daripada putra ini, itu beliau dan istri dan juga keluarga besar beliau, insya Allah segala hajat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah, yang udah punya keturunan, punya anak laki, anak perempuan, mudah-mudahan keluarga kita semua dijaga oleh Allah, dan kita dimudahkan untuk mendidik mereka agar mereka sukses sebagaimana keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para santri mudah-mudahan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari segala bala, dari segala mara bahaya, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Rahman Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Zagwati Matin, Ya Rahman Masakin. Allahumma hdina bihudak. Amin, amin, amin. Wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma ya muyassir kull asir, wa ya jabir kull kasir, wa ya sahib kull farid, wa ya muqawwi kull dhaif, wa ya ma'mana kull makhif. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحرمة سيدنا محمد نحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك ونهلكنا ورجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وادفع عنا جميع البليات والاذيات يا رب العالمين، لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا موصورة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرج قلوبنا كل ذكر من كل محل من الخلق يميل بنا لمغفرتك وطاعتك، أو يخيل بيننا وبين محبتك الخاصة أو محبتك الخالصة. وارزقنا صدق الافتقار إليك والحضور معك وعلى بنت العافية. نرسل الفاتحة لم تكتب من رجالنا سادتنا بسلم والشر الرحمة. ووالدنا ووالدكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين وجميع مشايخنا أجمعين. الله ترشاهم برحمة سكنهم وجنا ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم هذه الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم من التحاب بالله وبآخر بالله وبآخر بالله الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعلى من ورجلنا خاصة المعامل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.